Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Istiqomah Dwi Rahmanita. Saya dari kelas 3 FA 5 dari Fakultas Farmasi Universitas Bakti Kencana Bandung. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai molekul target. Untuk mendesain obat, kita tentunya harus memperhatikan molekul target. Molekul target itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu protein, enzim, dan asam nukleat. Nah, yang pertama ini ada protein. Apa sih protein itu? Nah, protein ini merupakan makromolekul yang paling banyak menjadi target kerja obat. Protein ini dapat berupa reseptor dan protein transport. Formasi kompleks obat protein disebut juga protein binding atau pengikatan protein terhadap obat, yang merupakan proses reversibel atau dapat balik atau irreversibel tidak dapat balik. Nah, ikatan obat dengan protein yang tidak dapat balik atau irreversibel drug protein binding umumnya merupakan hasil dari aktivitas kimia obat di mana kemudian mengadakan pengikatan yang kuat terhadap protein atau makromolekul dengan ikatan kimia kovalen. Pengikatan obat yang tidak dapat balik atau irreversibel ditemukan dalam waktu yang cukup lama dan dapat menyebabkan berbagai jenis keracunan obat, seperti kasus karsinogenesis kimia atau dalam jangka waktu yang pendek seperti dalam kasus obat dalam bentuk perantara. Nah, yang selanjutnya ada membentuk kompleks dengan protein melalui proses bolak-balik atau reversibel. Ikatan obat protein yang bolak-balik menyatakan secara tidak langsung bahwa obat mengikat protein dengan ikatan kimia yang lemah, misalnya ikatan hidrogen atau ikatan van der Waals. Asam amino yang menyusun rantai protein mempunyai gugus hidroksil, karboksil, atau berbagai tempat yang ada untuk interaksi obat yang bolak-balik. Obat dapat mengikat berbagai komponen makromolekul dalam darah meliputi albumin, asam glikoprotein, lipoprotein, dan eritrosit. Nah, yang kedua ada enzim. Enzim merupakan protein yang berperan sebagai katalisator berbagai reaksi kimia dan biokimia di dalam tubuh. Obat dapat memproduksi efek terhadap reaksi enzim dengan cara substrat analog, kompetisi enzim, dan substrat palsu. Nah, obat juga dapat memproduksi efek. Yang pertama ada substrat analog. Substrat analog ini ikatan mengubah bentuk enzim, ada ikatan dengan ketegangan obligas dalam substrat, dan melibatkan ikatan antar molekul, antar fungsional kelompok dalam substrat dan kelompok fusional di situs aktif. Yang kedua ada kompetisi enzim. Molekul obat sebagai substrat analog yang bereaksi dengan inhibitor kompetitif bagi enzim. Dan yang ketiga ada substrat palsu. Substrat palsu ini berinteraksi dengan enzim menghasilkan produk yang salah dan tidak berfungsi. Molekul target bagian ketiga yaitu ada asam nukleat. Asam nukleat merupakan suatu polimer nukleotida yang berperan dalam pemindahan serta penyimpanan informasi genetik. Asam nukleat ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu ada DNA dan ada RNA. Nah, untuk DNA sebagai target obat, yang pertama ada agen interkalasi. Agen interkalasi ini memiliki mekanisme aksi berdasarkan atas penyisipan molekul dan perubahan molekul DNA. Lalu yang kedua ada alkalasi. Agen alkalasi ini dapat menyebabkan mutasi dengan mengubah basa secara kimiawi, sehingga basa akan berpasangan dengan basa tertentu yang bukan basa komplementer normalnya. Nah, untuk basa komplementer bukan normalnya dengan ciri-ciri mengandung gugus elektrofilik yang tinggi, dapat bertindak sebagai agen antitumor dan memiliki efek samping toksik. Sedangkan mekanisme aksinya berdasarkan pembuatan ikatan kovalen dengan gugus nukleofilik DNA dan mencegah replikasi dan transkripsi. Nah, yang ketiga ada pemotongan rantai oleh topoisomerase 2. Mekanisme aksinya berdasarkan atas pemisahan H dari DNA untuk menghasilkan radikal dan reaksi antara radikal dengan oksigen yang menghasilkan pemotongan rantai. Yang selanjutnya ada RNA sebagai target obat.
Yang pertama, ada terapi antisense pada aksi obat terhadap mRNA memiliki beberapa keuntungan, yaitu yang pertama berefek samping sebagai inhibitor enzim atau antagonis reseptor. Yang kedua, ada tingkat dosis lebih kecil diperlukan dibandingkan dengan inhibitor atau antagonis. Dan yang terakhir, potensi efek sampingnya berkurang. Sedangkan kerugiannya yaitu menampilkan bagian RNA yang seharusnya ditargetkan dan waktu hidup pendek oligonukleotida dan penyerapan malang melintang membran sel B. Nah, yang kedua ada destruksi RNA dan cRNA-nya, yaitu pemblokadean obat terhadap asam nukleotida oleh enzim inhibitor, yakni AO yang menghambat enzim viral. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan dapat membantu kalian juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.